Ridho. Kepada Bapak Ahmad Ridho disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Penyengat, niat ziarah. Kami disambut hangat di Masjid Al-Mi'raj, tapi sayang salamnya belum terasa nikmat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin taftahu lana biha futuhal arifin wa tafaqqahna biha fid-din wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahhil lana abwaab fadlika wansurha alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberikan kami waktu, kesempatan, dan mohon maaf kami agak telat datangnya karena ini di luar rencana dan kendali kami. Insya Allah tidak mengurangi pahala kita. Semakin lama kita itikaf, semakin banyak insya Allah ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Kali ini saya ingin berbagi di kampus adalah public speaking. Itu artinya berkomunikasi. Komunikasi saya bagi menjadi 3 bagian. Pertama, komunikasi kita kepada Allah, pada Sang Pencipta. Itu tidak lain adalah doa, zikir, ibadah. Yang kedua, komunikasi kita intrapersonal, komunikasi kita kepada diri kita, bagaimana kita bisa berbicara hati, pikiran, dan ucapan. Karena mungkin seringkali kita, apa yang kita pikirkan beda dengan apa yang kita ucapkan. Padahal jelas dalam agama kita diperintahkan harus jujur, tidak ada dusta, dilarang menamimah, ghibah, adu domba. Jadi jika kita bisa berkomunikasi terhadap diri kita, yang kita ucapkan, yang kita perbuat, yang kita langkahkan sesuai dengan kendali pikiran kita, kendali dari yang dianjurkan oleh Rasulullah, insya Allah itu bernilai ibadah. Tapi jika sebaliknya, apabila ucapan kita, gerak tangan kita, langkah kaki kita di luar kendali kita, di luar dari anjuran perintah Allah, itu tentu akan kita dapatkan risikonya, baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat nanti. Yang ketiga, komunikasi interpersonal. Bagaimana kita berkomunikasi terhadap lingkungan, kepada suami, kepada anak, kepada tetangga, kepada atasan, atau identik dalam agama kita sebut dengan hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Ini tidak bisa dipisahkan karena setiap perintah kepada Allah selalu Allah gantikan dengan perintah kepada manusia, seperti aqimis shalah wa itaiz zakah. Dirikan sholat dan bayar zakat. Tidak diterima sholatnya jika tidak bayar zakat, dan tidak terima zakatnya jika tidak mendirikan sholat. Atau di perintah lain, anishkurli wali walidayya
Berterima kasih kepadaku, bersyukur kepadaku kepada Allah, dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Tidak diterima syukur kepada Allah jika tidak berterima kasih kepada orang tua, atau sebaliknya, tidak diterima berbakti kepada kedua orang tua jika tidak bersyukur kepada Allah. Jika tiga komunikasi ini kita baik, hablum minallah, komunikasi kepada Allah, komunikasi kepada diri kita sendiri, dan komunikasi kepada tetangga, suami, istri, insya Allah kita akan dapat 6 keuntungan dari komunikasi. Yang pertama, keuntungan yang kita dapat adalah lebih percaya diri, lebih yakin. Survei membuktikan di Amerika, di sana mengumpulkan 10 ketakutan manusia. Ketakutan yang paling tinggi adalah berbicara di depan umum atau di depan publik seperti ini. Sedangkan ketakutan pada kematian diletakkan dalam urutan keempat. Jadi orang lebih takut bicara di depan umum daripada takut pada kematian. Ini didukung oleh syariat Nabi bahwa kita berbicara tidak asal bicara. Bicara harus ada nilai ibadahnya, sebagaimana janji Rasulullah. Karena ucapan itu adalah jaminan keselamatan, sebagaimana janji Rasulullah SAW. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia terletak pada kemampuan yang menjaga lisannya. Jika baik ucapannya, baik perkataannya, dipastikan dia akan selamat. Tidak peduli kata Rasul, dia Yahudi, dia Muslim, jika dia pandai menjaga kata-katanya, dijamin oleh Rasulullah dia akan selamat. Apalagi kita saksikan sekarang banyak orang hancur karirnya, rumah tangganya, kehormatan dirinya akibat salah berkata-kata. Sebagaimana Rasulullah diakui juga oleh non-muslim, seorang penulis buku 100 manusia paling berpengaruh di dunia, yakni Michael Hahab, meletakkan nama Rasulullah pada urutan pertama manusia paling berpengaruh di dunia karena kesuksesan dalam bidang agama, dalam bidang pemerintahan. Sampai detik ini kita saksikan pengikut beliau sudah tidak ada, tapi pengikutnya sekitar 2 miliar dari total penduduk manusia tersebar dari 200 negara. Ini artinya apa? Ucapan beliau, perbuatan beliau sangat mempengaruhi manusia. Selanjutnya, ucapan itu tergantung siapa yang mengucapkan. Jika yang mengucapkan seorang tokoh seperti Rasulullah, cukup 1 kali mengucapkan. Untuk level kita tergantung apa yang diucapkan dan berapa lama kita pengulangan. Seperti dikisahkan, saya ingin bercerita seorang pembuat roti di Irak. Pada suatu hari beliau berdoa ingin bertemu Imam Ahmad bin Hanbal, atau kita kenal dengan pendiri mazhab Hambali. Pada suatu hari Imam Ahmad ingin sekali pergi ke Basra. Tidak ada niat, tapi keinginan itu tidak bisa ditahan. Akhirnya beliau bersiap-siap berangkat ke Basra. Padahal dari Irak ke Basra sekitar 500 kilo. Singkat cerita, beliau sampai ke Basra, sholat Isya dan istirahat di dalam masjid. Tapi karena pakaian Imam Ahmad tidak menunjukkan bahwa beliau adalah seorang imam besar, seperti orang biasa, akhirnya tidak diizinkan istirahat di dalam, bahkan diusir
hingga beliau memutuskan istirahat di teras masjid. Di teras pun masih terusir sampai didorong-dorong ke tepi jalan, laksana mengusir seorang maling. Pemandangan itu disaksikan oleh seorang tukang roti. Lalu beliau mengusulkan, "Tuan, jika Tuan berkenan, silakan bermalam di rumahku." Karena tidak ada pilihan lain, Imam Ahmad bermalam di rumah tukang roti tersebut. Di dalam rumah, Imam Ahmad memperhatikan gerak-gerik si tukang roti. Apa yang dilakukan si tukang roti ini? Beliau tidak berhenti beristighfar. Ditanya, jawab, setelah itu istighfar lagi. Mengaduk roti sambil istighfar. Pokoknya setiap kegiatannya selalu diselingi dengan istighfar. Ini bisa kita contoh ibu-ibu sambil masak, sambil ngasuh anak, istighfar. Lalu ditanyakan oleh Imam Ahmad, keutamaan apa? Sudah berapa lama kau melakukan aktivitas istighfar ini? Si tukang roti menjawab, semenjak saya jadi profesi tukang roti sekitar 30 tahun yang lalu. Lalu apa keutamaan yang kau alami? Apa kelebihannya? Jawab si tukang roti, semua hajatku tercapai. Semuanya? Iya, semuanya. Tapi cuma satu yang masih saya tunggu saat ini. Saya ingin sekali bertemu Imam Ahmad. Mendengar cerita si tukang roti ini, Imam Ahmad langsung takbir, Allahu Akbar. Ternyata istighfarmu yang menyeretku ke basrah ini sampai aku diperlakukan seperti maling. Ini kedahsyatan istighfar. Tergantung berapa lama kita mengucapkannya dan berapa lama kita mendawamkannya, itu tentu akan ada keutamaannya. Pun sebaliknya, apabila kita sering berucap yang negatif, tentu akan berdampak negatif juga. Seperti dikisahkan salah satu imam Masjidil Haram, Imam Sudes. Kala itu setiap ibunya marah, langsung menyumpahi Imam Sudes. Tapi hebatnya sumpahnya, saya sumpahin kau jadi imam Masjidil Haram. Setiap marah berulang kali sumpahnya begitu, dan dibuktikan beliau jadi imam Masjidil Haram. Jadi jika ingin marah, boleh ditiru ilmunya ibundanya Imam Sudes. Sudah muasar, itu saja dari kami. Mohon maaf. Cukup ya? Biasanya ngisi siapa ya? Ya ini dadakan ya, Bu. Tadinya saya nggak niat hadir, cuman karena teman-teman pada nggak bisa. Nah, ini salah satu sudah digariskan oleh Allah. Tentu kita tidak bisa menolaknya karena sesuai rencana Allah. Alhamdulillah, saya bahagia bersama ibu-ibu di sini. Insya Allah semuanya memenuhi surga, dan kami doakan semua keluarganya sehat, anak-anaknya sehat, semua hajat-hajatnya Allah kabulkan. Selain istighfar, kita bagus juga mendawamkan sholawat, karena sholawat adalah satu-satunya perintah Allah yang Allah juga melakukan dan malaikat juga melakukan, sebagaimana ditegaskan Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, aku kata Allah, dan malaikatku berselawat kepada Nabi. Maka hai orang-orang yang beriman, selawatlah kalian kepada Rasulullah. Dan ini juga pernah ditanyakan Sayyidina Umar kepada Rasulullah.
Rasulullah, "Ya Rasul, aku bersolat kepadamu seperempat dari zikirku atau seperempat waktu dalam 24 jam." Apa jawab Rasul? Itu bagus. Lebih bagus lagi, lebih baik lagi, lebih dari itu. Kalau begitu, setengah zikir itu semuanya isinya sholawat, atau selama 24 jam, 12 jam saya gunakan untuk bersolawat. Apa jawab Rasul? Itu setengah padamu. Lebih baik, lebih banyak dari itu, lebih baik bagimu. Kalau begitu, semua zikirku saya isi dengan sholawat, atau selama 24 jam saya isi dengan sholawat, maka jawab Rasul, itu lebih baik bagimu. Alhamdulillah, saya lebih senang sholawat yang pernah diberikan oleh Habib Abdul bin Jindan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kali sholawat kita telah menyibukkan 70 malaikat dalam 1000 hari, atau kurang lebih 3 tahun. Malaikat 70 sibuk menyatakan ganjaran sholawat tersebut. Ini yang disampaikan Rasulullah. Meskipun hadisnya dhaif, tapi boleh kita amalkan, karena artinya jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi balasan jasa pada Rasulullah. Tentu kita tidak bisa menghitungnya. Semua isi dunia ini kita serahkan kepada Rasulullah, tidak akan setimpal dengan jasa beliau, karena beliau kita kenal Allah, karena beliau kita bisa ibadah, karena beliau kita bisa menghargai suami, sayang kepada anak, hormat kepada mertua, karena jasa Rasulullah SAW. Tanpa jasa Rasulullah, dipastikan kita tidak akan hidup, bahkan alam semesta ini tidak akan Allah ciptakan, karena penghargaan Allah kepada Rasulullah diciptakan alam semesta ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi